apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Pada kali ini mungkin sejenak kita break dulu dari pembahasan film Alien, karena sudah 4 video berturut-turut gua up tentang film Alien. Tentu seru kan, nyambung dan jelas banget. Dan pada kesempatan kali ini, kembali Saka yang akan mereview sekaligus membahas sebuah film Jepang yang cukup mengerikan. Dan apa perasaan kalian jika tiap waktu kalian seperti diperhatikan oleh mata yang misterius dan tentunya mengerikan? Sampai-sampai kalian menutup semua celah di dalam rumah kalian guna menghindari intipan mata yang mengerikan tersebut. Yap, film ini berjudul The Stare 2016. Di samping ceritanya yang mengerikan, film ini juga diperankan oleh aktris-aktris yang lucu yang tentunya akan mengangkat rating versi gua sendiri. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya yang selalu diupload di jam-jam yang tak pernah kalian duga. Film ini diawali dengan diperlihatkannya tanah yang bergerak dengan suara teriakan minta tolong. Dapat diasumsikan seseorang telah tenggelam di dalam tanah berlumpur itu. Sungguh opening yang cukup mengerikan. Kemudian, scene beralih kepada seorang lelaki yang terlihat gelisah. Ia seperti memborong semua selotip yang ada di minimarket tersebut. Lalu seorang teman wanitanya yang terlihat khawatir dengan lelaki tersebut dengan terus mengirimi pesan chat, namun tidak pernah dibalas-balas. Dan ternyata selotip itu digunakan untuk menutup semua celah-celah yang ada di kamarnya. Tidak hanya celah yang berada di luar ruangan, bahkan ia sampai menutup celah kulkas dan saluran pembuangan air. Apapun benda yang memiliki celah, ia tutup dengan menggunakan selotip. Sebenarnya ada apa dengan lelaki ini? Hingga pada suatu malam ketika ia tertidur, ia pun mendengar suara lonceng dan ia pun terbangun. Dan ketika ia melirik, tiba-tiba ia lupa bahwa satu kotak penyimpanan yang ia punya tidak diselotip. Ia pun panik dan tiba-tiba muncul mata yang mengerikan memperhatikannya di dalam kotak tersebut. Ia pun ngumpet di bawah tempat tidur dan terlihat di belakangnya 2 tangan yang penuh lumpur. Ia pun berteriak dan panik. Lalu film Nozokime alias The Stare pun dimulai. Kembali ke filmnya, kemudian scene diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ayano. Ia adalah pegawai di salah satu kantor berita. Ia mempunyai pacar yang bernama Shinji. Terlihat Shinji membawa cincin dan tentunya ia akan segera melamar Ayano di waktu-waktu dekat ini. Kemudian ketika Ayano sedang berada di kantor untuk lembur, tiba-tiba ia mendapat berita bahwa ada satu orang pemuda yang tewas di perumahan susun. Ia pun diminta untuk pergi ke TKP untuk mendokumentasikan kejadian tersebut. Ternyata itu adalah si pemuda yang tadi, di mana ia terlihat mati terjatuh dari tangga. Setelah mendapat info dari polisi, ia pun memberitakan bahwa dugaan awal si lelaki itu memiliki gangguan kejiwaan sehingga ia terjatuh dari kamarnya dan mati seketika. Singkat cerita, setelah kejadian itu, ia pun menghampiri Shinji, pacarnya yang tadi. Ia pun menunggu di pinggir jalan dan ditanya oleh Shinji, "Kenapa kau tidak masuk saja dan menunggu di dalam?" Lantas Ayano berkata, "Aku tidak mau selonong-selonong masuk ke kamar lelaki." Masa iya sih? Lantas mereka pun masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang. Oh ya, sedikit intermezzo ya, kenapa kok di Jepang sepertinya bebas banget dalam berpacaran? Katanya ya, di sana itu populasi manusianya sedikit, angka kematian dengan angka kelahiran itu jauh berbeda. Banyakkan angka kematiannya, dan di sana juga orang-orang berpikir berkali-kali lipat dalam menikah dan mempunyai anak, karena beban dan tanggung jawabnya yang besar. Lalu apa hubungannya dengan film ini? Ya, maka dari itu pemerintah juga melegalkan segala macam hal yang begitu, asalkan tidak merugikan satu sama lain. Jadi gak ada istilah digerebek RT sama pemuda. Lanjut ke ceritanya, terlihat Shinji pun menyembunyikan cincin yang ia akan berikan kepada Ayano. Kenapa? Mungkin ia menunggu waktu yang tepat untuk diberikan. Mereka terlanjur terhanyut ke dalam percakapan tentang kematian misterius seorang pemuda yang tadi. Dan di keesokan harinya, ketika Ayano kembali ngantor, ia pun diberi info bahwa katanya kematian itu aneh banget. Karena terlihat bagian atasnya itu terpelintir ke belakang. Ayano pun kaget dan kembali mengecek videonya dan ternyata benar. Badan bagian atasnya terpelintir ke belakang. Singkat cerita, ia pun mendatangi TKP dan memberikan bunga di TKP tersebut. Dan tiba-tiba di atasnya muncul seorang wanita.
Ya, itu adalah teman dekat dari si korban yang di awal scene tadi diperlihatkan. Ia pun terlihat masuk ke dalam kamar korban dan Ayano pun mengikutinya. Ia pun bertanya tentang hubungannya bersama si korban tadi. Ternyata ia dan si korban adalah satu kampus. Ia pun komplain tentang berita yang diutarakan Ayano di berita semalam. Ia bukan gila, tapi itu karena ia merasa diteror oleh sesuatu hal yang gaib. Entah itu hantu atau iblis. Yang jelas setelah kedatangannya ke desa terpencil, di kaki jalan 6 gunung mereka seperti diawasi oleh sosok mata yang selalu mengintip di dalam sela-sela benda atau bangunan. Ya, intinya mata itu selalu mengintip di dalam sela-sela yang tidak pernah terduga. Dan sudah beberapa hari ini mereka selalu diteror oleh hal tersebut. Dan ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Ayano ditelepon atasannya dan meninggalkan wanita itu sendirian. Kemudian ketika wanita itu sedang sendiri, tiba-tiba ia pun mendengar suara lonceng. Dan ketika ia melihat ke dalam saluran air, tiba-tiba muncul mata yang mengerikan menatapnya. Ia pun kaget dan terlihat lumpur yang memuncrat dari dalam wastafel. Ia pun panik dan lari ketakutan. Dan itu membuat Ayano heran dan mengecek kembali ke dalam kamar. Namun ternyata di dalam kamar itu bersih, tidak ada tanda-tanda yang aneh yang seperti dialami oleh wanita tadi, namun ia melihat sedikit saja noda lumpur di dalam kamar tersebut. Singkat cerita, karena penasaran ia pun mengunjungi kampus wanita tadi dan bertanya kepada teman-temannya. Ternyata wanita tersebut sudah tidak masuk kampus hampir 2 minggu lebih, dan terlihat teman-temannya pun seperti tidak ingin memberikan informasi lebih. Lantas Ayano pun berinisiatif untuk mengunjungi rumah wanita tersebut. Terlihat Ayano pun mengurung diri di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari dalam kamar. Ibunya pun berusaha membuka kamarnya dan terlihat wanita itu sedang histeris ketakutan dengan mata yang ditutup dengan selotip. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Setelah dirasa cukup sehat, kemudian Ayano menanyakan secara detail apa yang terjadi. Wanita itu menjelaskan bahwa semua bermula ketika ia dan temannya pergi ke sebuah tempat bernama Jalan 6 Gunung. Di sana ia melihat batu yang terbelah. Kemudian ketika sedang melihat pemandangan, ia pun pergi ke sebuah desa yang berada di kaki gunung tersebut. Dan dari sana ia melihat sebuah kuil yang di dalamnya terdapat mata yang misterius dan mengerikan. Dimulai dari sana, setiap kemanapun ia pergi dan melihat celah, ia selalu mendapat gangguan lonceng dan tatapan mata mengerikan dari setiap celah-celah yang ia lihat. Wanita itu pun memberikan foto desa tersebut kepada Ayano. Singkat cerita, karena Ayano penasaran, ia ingin menyelidiki hal tersebut, guna untuk kepentingan berita juga. Lantas ia dan pacarnya pun pergi ke tempat tersebut, dan mereka pun sampai. Mereka pun memesan kamar penginapan. Terlihat si bapak-bapak penginapan itu begitu senang kedatangan tamu. Itu menandakan jarang sekali orang yang datang ke tempat itu. Lalu ketika Ayano menanyakan jalan menuju Jalan 6 Gunung, raut wajah si bapak itu pun menjadi berubah. Dan ia berkata, jika kalian ingin pergi ke tempat itu, lebih baik kalian jangan menginap di sini saja. Mungkin karena si penginapan tidak mau terkena dampak dari kutukan tempat itu. Namun Ayano berbohong dengan tidak akan pergi ke tempat itu. Lalu, ia tetap pergi ke Jalan 6 Gunung meski sudah diperingatkan jangan pergi ke sana. Mereka pun asruk-asrukan masuk ke hutan dan sampailah ia di tempat itu. Terlihat ada batu yang terbelah sama dengan di foto. Kemudian Ayano melihat ke sekitar. Sungguh pemandangan yang mengagumkan. Gua juga jadi pengen pergi ke tempat itu. Namun Ayano tidak menemukan di mana desa yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Yang ada malah sungai yang besar, dan setelah ia mencocokkan foto itu dengan sungai, ia pun yakin bahwa desa itu berada di sana. Apakah desa itu ada atau tidak, yang jelas tempat itu berada di sana. Ia pun bergegas untuk mengeceknya, namun dihentikan pacarnya. Dan tiba-tiba terdengar sebuah lonceng. Pacarnya pun kaget. Ayano disuruh untuk tidak berbalik ke belakang dan lari saja. Namun ia malah menoleh, ternyata itu adalah seorang anak dengan pakaian khas para pelancong di zaman dulu. Pacarnya pun langsung membawa Ayano untuk kabur, dan diperlihatkan mata si anak itu berubah menjadi mengerikan. Apakah sosok hantu pengintip itu adalah anak tersebut? Tunggu dulu, lanjut lagi ke ceritanya. Mereka pun pulang dan kembali searching di internet mengenai desa itu. Ternyata desa tersebut memang benar adanya.
Namun itu 45 tahun yang lalu, sebelum desa itu diubah dan ditenggelamkan menjadi waduk. Mirip sekali ceritanya dengan film Noroi ya, yang pernah Sakahayang bahas dulu. Bagi yang penasaran bisa cek di video Sakahayang dengan judul Noroi. Lalu mereka pun mulai mencari nama dari desa itu dan ternyata namanya adalah Lulei. Dan ada cerita mengerikan di balik tenggelamnya desa tersebut. Ternyata dulu di desa itu terkenal dengan masyarakat yang gemar membegal para pelancong dan peziarah yang melewati desa itu. Dan sekedar untuk beristirahat saja. Mereka mengambil harta milik pelancong dan membunuh para pelancong yang singgah di desa itu. Dan munculnya hantu pengintip dimulai dari sana. Mereka percaya bahwa hantu itu berasal dari pembantaian para pelancong. Sejenak kita kembali kepada si wanita yang di rumah sakit. Ketika ia sedang tidur, tiba-tiba ia mendengar suara lonceng. Ia tahu bahwa hantu itu akan datang kepada dirinya, kemudian ia melihat ke dalam ventilasi udara. Dan muncullah sosok mengerikan di dalam sana. Dengan mata yang melotot, ia pun lari ketakutan. Sampai-sampai ia tertabrak truk dan mati setelah dikejar ke sana kemari oleh mata iblis itu. Dan masih dengan posisi badan atas melintir ke belakang.